Bab 171. Hanya beberapa hari setelah Jia Yapeng kembali ke kota Yuzhang, dia menerima kabar bahwa Ichiro Honda datang sendiri. Ini adalah berita yang mengejutkan Jia Yapeng, tetapi pintunya adalah tamu. Jia Yapeng dengan hangat mengundang Ichiro Honda ke kantornya dan memberikan secangkir teh kepada Ichiro Honda secara langsung. Ichiro Honda dengan enggan mengalihkan pandangannya dari ZHU Kyushui. Ichiro Honda belum pernah melihat wanita dengan sosok tinggi dan sempurna, wajah cantik, dan rambut pirang, tetapi wajah Asia dalam hidupnya. Ini adalah malaikat yang datang. Nah, semua orang yang pernah melihat animasi Fusang tahu bahwa 90% animasi Fusang akan memiliki bahasa Inggris yang pirang, fasih, dan kemudian karakter Amerika atau Rusia dengan wajah Asia. Karena inilah penampakan Dewi tiada tera di hati semua pria Fusang. Mungkin terlalu menyedihkan untuk menjadi ayah dari orang Amerika. Selain itu, orang Fusang sendiri pada dasarnya tidak tinggi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menolak wanita yang tinggi, cantik, dan berambut pirang. Jadi ketika Ichiro Honda melihat ZHU Kyushui, dia tercengang dan benar-benar mabuk dengan kecantikan ZHU Kyushui. Dia tidak bangun sampai ZHU Kyushui memberinya tatapan tajam dan kemudian berbalik dan pergi. Cantik sekali. Bahkan mata dan ekspresinya saat menatapku. Cantik sekali. Kata Honda. Ichiro mabuk. Chuan Honda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah Anda sudah mengambil keputusan dan akan menerima sponsor 20 juta yen saya? Atau apakah Anda akan menjual paten global kepada saya? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Semua ini tidak mungkin. Ichiro Honda menggelengkan kepalanya. Saya sudah melapor ke kantor pusat. Kantor pusat tidak akan pernah setuju dengan Anda. Itu karena kami ingin bermain dengan Tuan Jia Yapeng. Ichiro Honda berkata dengan samar. Kompetisi? Apa yang kamu bandingkan? Jia Yapeng bingung. Tentu saja mobil 4WD yang diproduksi oleh dua perusahaan kami. Ichiro Honda mengeluarkan dua mobil 4WD yang berbeda dari sakunya dan meletakkannya di depan Jia Yapeng. Kedua perusahaan kami untuk melihat siapa yang memproduksi kendaraan berpenggerak 4 roda terbaik di dunia. Ini sedikit menarik. Jia Yapeng tersenyum main-main. Tapi aku sangat menyesal. Aku tidak tertarik dengan permainan seperti itu dengan perusahaanmu. Oh, apakah menurut Tuan Jia Yapeng mobil 4WD Anda tidak sebagus mobil kami? Ichiro Honda memprovokasi. Ketika dia ingin datang dan mendengar dirinya berkata demikian, Jia Yapeng akan membantah dengan keras meski dia tidak marah. Tanpa diduga, Jia Yapeng mengangguk dan berkata, ya, 4WD saya benar-benar tidak sebagus 4WD yang diproduksi oleh perusahaan. Tidak mungkin, mobil 4WD kami baru diluncurkan kurang dari setengah tahun, dan seluruh proses R&D hanya memakan waktu 3 bulan, dan biayanya hanya 5 yuan, setara dengan 125 yen Anda. Dibandingkan dengan mobil 4WD Anda dengan harga 1000 yen dan sekitar 10 tahun pengalaman litbang dan transformasi, mobil 4WD kami benar-benar jauh lebih buruk daripada perusahaan Anda, yang saya akui. Jadi saya tidak perlu membandingkan persaingan. Sekarang saya bisa mengakui kepada Pak Honda bahwa 4WD kami tidak sebagus Anda. Kata Jia Yapeng belak-belakan, dengan senyum cerah di wajahnya, yang membuat kamerat Ichiro Honda kita benar-benar bingung. Apa yang saya lakukan di sini? Sepertinya saya di sini untuk membuktikan bahwa 4WD kami lebih kuat. Maka saya telah mencapai tujuan saya sekarang. Dapatkah saya kembali? Pikiran Ichiro Honda terus berkelana dengan ide-ide seperti itu. Orang-orang akan menangis. Jia Yapeng ini tidak bermain kartu menurut akal sehat. Bagaimana dia bisa berbicara dengannya dengan bahagia? Tentu saja, saya tidak tahu bagaimana berbicara, tetapi saya masih harus berbicara. Ichiro Honda hanya bisa berkata, tidak, 4WD Jia Jun masih sangat kuat, sebanding dengan 4WD Tiangong kami. Saya pikir kita harus membandingkannya di dunia nyata untuk mengetahui siapa 4WD terkuat. Oh, Akira, catat dan rekam. Dalam perbincangan kita yang menyenangkan, Pak Ichiro Honda sangat aktif dan kagum mengakui bahwa mobil 4WD kita sekuat mereka dan kualitasnya sama. Jia Yapeng berkata kepada ZHU Kyushui sambil tersenyum. Ekspresi Ichiro Honda seperti sepotong hati babi dalam sekejap. Jangan bermain-main dengan orang seperti itu.
Yah, Chuan Honda, kami tidak berbicara secara diam-diam. Pada dasarnya saya bisa menebak apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda ingin menggunakan momentum mengalahkan grup dakian kami untuk mempromosikan penjualan mobil 4WD grup Tiangong Anda di Cina, atau untuk merebut pasar kelas atas, atau jual dengan harga tinggi? Melihat momentum Ichiro Honda telah ditekan secara ekstrim oleh dirinya sendiri, Jia Yapeng menyebutkan seluruh tema tersebut secara bergantian, sehingga Ichiro Honda menemukan bahwa pikiran dan pikirannya benar-benar dilihat oleh lawannya, seperti badut. Lebih penting lagi, karena Jia Yapeng telah melihat melalui idenya, mungkinkah dia melakukan permainan ini dengan dirinya sendiri? Chuan Honda, apa yang baru saja saya katakan adalah tulus 4WD kami benar-benar tidak sebaik Anda, jadi tidak perlu bersaing. Anda bisa menjualnya dengan bebas di pasar kelas atas. Selama bisa dijual, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Jia Yapeng berkata dengan lemah, seolah-olah dia telah membuat kesimpulan untuk negosiasi tersebut. Tunggu sebentar. Ichiro Honda tahu bahwa jika dia tidak bermain kartu lagi, dia tidak akan punya kesempatan. Jia Jun, jika kamu setuju dengan permainan ini, grup Tiangong bersedia menerima proposal sponsor 20 juta yen darimu. Tidak masalah, selama grup Tiangong bersedia menerima sponsor 20 juta yen saya dan tidak pernah membiarkan Tiangong 4WD memasuki pasar Cina, saya dapat berjanji kepada Anda. Kata Jia Yapeng sambil tersenyum, lalu Ichiro Honda tertahan lagi. Permisi, Pak Honda, ada yang harus saya lakukan. Permisi dulu. Jia Yapeng mulai memesan tamu. Tunggu sebentar, Jia Jun, bagaimana jika itu adalah paten global dari grup Tiangong kita? Apakah kamu tidak mempertimbangkan kondisi ini? Ichiro Honda akhirnya mengeluarkan ganda pembunuhnya yang juga cukup efektif. Setidaknya Jia Yapeng kembali ke meja perundingan untuk pertama kalinya dan menatap Ichiro Honda dengan heran. Chuan Honda, apakah Anda benar-benar bersedia menjual paten global Anda untuk permainan belaka? Ya. Ichiro Honda mengangguk. Tetapi harga harus dinegosiasikan terlebih dahulu, dan hanya jika Anda memenangkan persaingan, Anda dapat membeli paten global kami. Jika Anda gagal, perusahaan Anda tidak dapat menghalangi penjualan mobil Tiangong 4WD di Cina dengan cara dan alasan apapun. Jadi, Jia Yapeng tenggelam dalam pikirannya. Berapa banyak Anda akan menjual paten global ini? Biaya lisensi 1 miliar yen setahun. Ichiro Honda berkata langsung kepada singa itu. 1 miliar yen? Saya ingat bahwa pendapatan pasar global dari mobil 4WD Anda tahun lalu adalah 1 miliar yen. Jika biayanya dihilangkan, saya khawatir keuntungannya bahkan tidak akan menjadi 400 juta yen. Anda ingin mengambil lisensi paten 1 miliar yen dariku tanpa bayaran. Ini omong kosong. Chuan Honda, karena kita ingin berbisnis, kita harus membuat harga yang tulus dan kita bisa membicarakannya. Jia Yapeng tersenyum. Itu 400 juta yen. Lagi pula, kami memiliki pendapatan keuntungan 400 juta yen di seluruh dunia setiap tahun. Jika kami menjual paten kepada Anda, kami tidak akan dapat menjual kendaraan 4WD di pasar global. Kami akan kehilangan keuntungan tahunan dari 400 juta yen, jadi harga ini adalah harga yang paling masuk akal. Kata Ichiro Honda. 400 juta yen, setara dengan 16 juta orang setiap tahun. Jia Yapeng merenung sejenak, lalu menggulungkan kepalanya dan berkata, tidak, harganya masih terlalu tinggi. Perusahaanku tidak mampu membelinya. Yah, kurasa semuanya sudah berakhir. Lalu bagaimana dengan ini? Jejak esensi muncul di mata Ichiro Honda. Jika Anda ingin membeli paten di pasar global, harganya tentu saja mahal. Tetapi jika Anda hanya mengotorisasi, itu berbeda. Kami dapat mengotorisasi Anda paten 4WD di pasar global di harga 100 juta yen setahun. Jia Jun juga bisa menjual mobil 4WD Anda ke seluruh dunia. Tapi mobil penggerak 4 roda grup Tiangong juga bisa dijual bebas, kan? Kata Jia Yapeng, sementara Ichiro Honda tersenyum. Oke, aku janji, sudah beres. Jia Yapeng akhirnya mengangguk. Ichiro Honda langsung menunjukkan senyum puas. Kedua rubah tua itu mengakhiri percakapan penuh pemikiran. Bab 172. Honda Jun, ku dengar kamu pulang dengan muatan penuh di Cina kali ini. 2 hari kemudian,
Ichiro Honda terbang kembali ke Fusang. Teman baiknya Seng Yi Tiangong yang datang menemuinya. Di saat yang sama, dia juga salah satu keturunan dari keluarga Tiangong. Ini bukan muatan penuh, ini hanya tentang pertandingan berikutnya, kata Ichiro Honda sambil tersenyum. Honda Jun, saya pernah mendengar tentang kali ini. Nyatanya, saya tidak mengerti operasi Anda. Mengapa Anda mengambil paten pasar global sebagai hadiah kompetisi ini? Ini adalah hadiah kompetisi paling absurd yang pernah saya dengar. Tanda seru, kata Seng Yi Tiangong bingung. Karena kita membutuhkan pasar Cina. Ichiro Honda menghela nafas dan berkata, Chuan Tiangong, Anda harus tahu bahwa sejak keruntuhan ekonomi kita, Tiangong Co. Ltd telah jatuh ke dalam situasi yang sangat buruk. Kami berhutang kepada bank hingga 5 miliar yen, dan bunganya yang perlu dilunasi setiap tahun adalah angka astronomi. Jika kita tidak dapat melunasi hutang ini, kita akan bangkrut kapan saja. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari setengah perusahaan Fusang telah tumbang. Jika yang berikutnya adalah Tiangong, saya tidak terkejut. Hei! Tiangong Seng Yi berhenti berbicara dan menghela nafas dalam-dalam. Dibandingkan dengan Ichiro Honda, dia adalah salah satu orang dari kelompok Tiangong. Dia tidak ingin melihat bisnis keluarganya jatuh seperti ini. Jadi kita perlu menjajaki pasar baru. Itu sebabnya saya tidak sabar untuk memimpin tim untuk menandatangani kontrak dengan Wanfu tahun lalu. Cina adalah negeri yang penuh dengan peluang bisnis tanpa batas. Meskipun orang miskin, sekarang ada populasi besar. Selama itu dikembangkan dengan benar, itu dapat memberi kami penjualan ratusan juta yen, atau bahkan lebih dari 1 miliar yen setiap tahun. Sayang sekali grup Wanfu disia-siakan. Dengan begitu banyak produk unggulan, tidak pernah bisa membuka pasar Cina. Malah membuat bocah liar sukses. Saya dengar dia telah menjual jutaan mobil 4WD di Cina. Jutaan kendaraan. Seng Yi Tiangong menutup mulutnya karena terkejut. Volume penjualan tahunan kendaraan 4WD mereka di Fusang tidak pernah mencapai angka 1 juta kendaraan. Paling banyak, hanya 600.000 kendaraan. Apakah pasar Cina begitu buruk? Jadi kita harus memenangkan pasar Cina, dan kelinci kecil itu telah membuktikan kepada kita bahwa potensi pasar Cina masih ada. Sayangnya, dia yang memimpin. Jika kita tidak mengalahkannya melalui permainan ini, kita akan kalah. Tidak bisa mendapatkan pijakan di Cina, jadi kita harus memenangkan permainan ini, kata Ichiro Honda dengan tegas. Tapi bagaimana jika? Seng Yi Tiangong ragu-ragu. Bagaimana jika kita kalah dalam permainan? Tidak mungkin. Ichiro Honda berkata seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu. Saya telah melakukan eksperimen di Cina. Masih ada kesenjangan besar antara 4WD mereka dan kami. Bahkan kelinci kecil itu sendiri mengakui bahwa 4WD-nya tidak sebaik kami. Tiangong, kami memiliki pengalaman 10 tahun dalam pengembangan dan transformasi 4WD, dan tidak mungkin kalah. Chuan Honda, tidakkah menurut Anda itu aneh? Karena pihak lain secara sukarela mengakui bahwa dia lebih rendah dari yang lain, mengapa dia harus menyetujui persyaratan kita? Bukankah ini hal yang kontradiktif? Tanya Seng Yi agak lihai dan sekilas melihat melalui tempat yang salah. Itu karena dia pikir dia bisa mendapatkan keuntungan dalam aspek lain. Ichiro Honda tersenyum. Ini adalah orang yang sangat licik. Dia menginginkan paten global kita dan tidak ingin kalah. Jadi nanti, ketika kita membahas aturan mainnya, dia mencoba segala cara untuk mendapatkan kondisi yang sangat menguntungkan. Pertama-tama, dia meminta agar penyelenggara harus dilakukan olehnya dan organisasi terkait Huaxia, dan semua pekerjaan lain harus disiapkan olehnya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari Tianxi. Kedua, dia mensyaratkan tempat kompetisi harus di Cina, dan dia merancang tempat kompetisi. Ini untuk mendapatkan keuntungan dalam keunggulan geografis. Akhirnya, dia juga berharap, selain teknisi profesional dari kedua belah pihak yang ikut serta dalam kompetisi, anak-anak dari 2 negara yang menyukai mobil 4WD akan berkompetisi. Ini untuk mendapatkan keuntungan dari orang dan orang ini memutuskan untuk menyetujui permainan kita hanya setelah dia ingin mendapatkan keuntungan dari waktu, tempat, dan orang. Ini benar-benar orang yang licik. Ichiro Honda menunjukkan ekspresi penghargaan di sudut mulutnya. Saya mengerti.
Tian Miyagi mengangguk, tetapi mengerutkan kening. Tapi karena cuaca, lokasi, dan orang-orang jatuh ke tangan satu sama lain, aku khawatir kita benar-benar berisiko gagal dalam game ini. Tidak, meskipun dia ingin memiliki waktu, tempat, dan orang yang menyenangkan, aku ingin mendapat keuntungan lain. Ichiro Honda tersenyum. Apa? Tian Miyagi bertanya dengan rasa ingin tahu. Otoritas modifikasi 4WD. Ichiro Honda tertawa. Kendaraan 4WD yang saya perlukan untuk digunakan kedua belah pihak tidak harus terbatas pada model yang dijual secara publik, tetapi dapat melakukan yang terbaik untuk menjadi kendaraan 4WD yang paling banyak dimodifikasi dari kedua belah pihak. Chuan Tiangong, menurut Anda apakah dengan restu dari berbagai bagian modifikasi yang kuat yang dikumpulkan oleh Tiangong selama 10 tahun, kita akan memiliki kemungkinan gagal? Tidak peduli trek apa yang dirancang Jia Yapeng, wasit seperti apa yang dia undang dan apa jenis pemain sekolah dasar yang dia pilih, dia akan kalah di depan suku cadang modifikasi Xeon kami. Ini adalah kesenjangan yang terakumulasi dalam 10 tahun terakhir, tidak. Dia adalah orang yang membuat mobil 4WD kurang dari setengah tahun. Ichiro Honda tidak bisa membantu tertawa liar. Honda Juni. Setelah tawa Ichiro Honda akhirnya berakhir, Seng Yi Tiangong mau tidak mau berkata, bagaimana jika? Bagaimana jika kita kalah? Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu kalah, tidak ada masalah. Mungkin itu hal yang hebat. Mulut bangga Ichiro Honda tidak menutup. Mengapa? Si kecil tahu bahwa penjualan mobil penggerak 4 tahun kami adalah 1 miliar yen, tetapi dia tidak tahu bahwa 1 miliar yen ini hampir semuanya dibuat di pasar lokal kami. Nyatanya, mobil penggerak 4 roda di luar negeri hampir tidak menempati pasar. Jika kita benar-benar kalah, dia menghabiskan 100 juta yen setahun untuk mendapatkan keuntungan. Itu hanya kesedihan mencari ikan dari pohon dan menanam pohon di padang pasir. Dia tidak akan mendapatkan apapun di pasar global. 100 juta yen miliknya sudah ditakdirkan untuk diberikan kepada kami dengan sia-sia, haha. Dengan kata lain, tidak peduli apakah kita menang atau kalah, pada akhirnya kita menang. Tentu saja, aku harus bahagia, haha. Honda Ichiro tertawa gila. Bagaimana jika pihak lain membobol pasar Fusang kita dengan 4WD mereka? Tian Miyagi tiba-tiba melemparkan pertanyaan lain. Tian Gongjun, mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah aneh hari ini? Ini adalah Fusang, wilayah kami dan pengguna setia yang dilatih oleh Tian Gong selama 10 tahun. Beraninya Jia Yapeng datang? Jika dia berani datang, dia tidak menanam pohon di gurun. Dia menanam kentang di Mars, haha. Honda Ichiro ini sombong. Bab 173. Aneh kalau anak itu tidak makan hari ini. Ada kaki ayam kecil favoritnya di atas meja, tapi dia bahkan tidak makan. Dia masih menghentakkan kakinya dan mengetuk meja dengan marah. Ada apa dengan anak? Mari kita mundur 2 bulan. Pada tanggal 20 Februari, banyak ibu menemukan bahwa anak-anak tercinta mereka tidak makan, dan mereka cemberut. Mereka menendang meja dan menghancurkan bangku di mana-mana, meledak begitu mereka menyentuhnya, dan ada yang menangis keras. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Terlebih lagi, beberapa ayah, seperti anak laki-lakinya, terlihat tertekan dan ingin memakan orang. Dan ini bukan contoh. Hampir setengah dari anak-anak di negara ini memiliki situasi yang sama. Kelihatannya mengerikan. Mereka tidak berani memikirkan alasannya dengan kepala mereka. Namun, ketika ibu-ibu ini mengetahui alasan spesifiknya, mereka semua menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menangis atau tertawa, karena alasan mengapa anak-anak di seluruh negeri tidak bahagia sebenarnya adalah kartun. Dalam episode ke-15 4WD bersaudara yang disiarkan sore ini, saudara-saudara 4WD yang selalu berani dan tak terkalahkan bertarung sengit dengan lawan mereka, mengantarkan kegagalan paling menyakitkan sejak animasi itu ditayangkan. Ini adalah episode saat 4WD bersaudara berpartisipasi di final Provinsi Xinjiang. Di episode kali ini, 4WD bersaudara akhirnya berdiri di lapangan final Provinsi Xinjiang melalui persaingan sengit di 14 episode pertama. Mereka akan bersaing memperebutkan kejuaraan Provinsi Xinjiang dengan total 36 pemain dari Provinsi Xinjiang, dan memiliki kualifikasi untuk mengikuti final nasional atas nama Provinsi Xinjiang.
Di episode 14, karakter baru bernama San Wuji muncul. Dia tidak tinggi dan tampak seperti monyet, tetapi dia mengenakan setelan mahal dan berlari kencang hitam murni. Dia selalu harus menggelar karpet merah saat bepergian. Dia diikuti oleh lebih dari selusin pengawal. Sekilas, dia adalah seorang tiran lokal. Selain itu, dia tidak mencapai final provinsi Xinjiang melalui kompetisi yang serius, tetapi mensponsori panitia penyelenggara dan memperoleh kualifikasi kompetisi melalui dana sponsor yang sangat besar. Nah, animasi yang bagus. Biarkan anak memahami peran uang ketika mereka masih anak-anak. Pada awalnya, Maxing Lie dan Maxing Hao secara alami memandang rendah monyet San Wuji yang kaya. Di episode 14, monyet membuat segala macam kenakalan dan segala macam protagonis yang menjijikan. Bagaimanapun, mereka akan melakukan tindakan apapun yang akan menarik kebencian. Pada saat yang sama, mereka terus mengejek 4WD bersaudara, mengatakan bahwa mobil 4WD mereka terak dibandingkan dengan kapak cepatnya, dia akan mengalahkan serangan Ares dan Sonic Ares dengan keunggulan mutlak. Aksi monyet tersebut berhasil menarik kebencian sejumlah besar anak-anak dan menjadi peran yang dibenci semua orang. Seperti yang diharapkan oleh anak-anak di episode 15 berikutnya, 4WD bersaudara bisa mengalahkan monyet yang menyebalkan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Kenyataan tragis benar-benar mengalahkan anak-anak malang ini. Di awal kompetisi, situasi pertarungan cukup mencekam. 3 kendaraan 4WD, Charging Ares, Sonic Ares, dan Speed Axe, bersaing satu sama lain untuk memperebutkan tempat pertama. Rutinitas ini sebenarnya cukup umum di kalangan 4WD bersaudara. Dalam 14 episode sebelumnya, ketika saudara 4WD bertemu lawan yang berbeda, mereka pada awalnya sama, dan bahkan lawan memiliki keunggulan kecil. Namun, melalui semangat dan semangat juang kedua bersaudara, tangisan gila, dan perubahan taktik dalam sekejap, mereka berhasil mengalahkan lawan mereka dan memenangkan pertempuran pada akhirnya. Tepat ketika anak-anak sederhana ini berpikir bahwa episode 15 adalah rutinitas yang sama. Meski lawan sempat memimpin beberapa saat, kemenangan akhirnya menjadi milik saudara 4WD, San Wuji tiba-tiba berhenti bermain. Ya, San Wuji tidak bermain lagi. Di paruh kedua animasi TV, sekitar 20 menit kemudian, masih ada sekitar 13 menit menjelang akhir pertandingan. Saat ini, Maxing Lie dan Maxing Hao berhasil membuat mobil mereka melampaui kecepatan kapak melalui belenggu di antara saudara mereka, bahkan membuka jarak. San Wuji berhenti bermain. Jangan tanya kenapa belenggu abang bisa akselerasi 4WD. Ask adalah mekanika kuantum, dan Ask adalah dunia paralel. Namun, San Wuji tidak bermain. Dia tidak menyerah pada balapan. Sebagai gantinya, dia mengambil kapak kecepatan dari trek dan meletakkan jarinya di saklar 4WD. Kemudian dia mengatakan salah satu dari 2 kalimat klasik, "Aku sudah muak, kapak cepat, bebaskan kekuatan tersegel di tubuhmu." Melalui gambar close-up, anak-anak dapat melihat bahwa saklar 4WD, yang hanya bisa menggerakkan satu grid di kedua sisinya, tiba-tiba dipindahkan oleh San Wuji ke grid kedua. Lalu ada penampilan animasi yang keren. Kekuatan baterai meledak dalam sekejap. Lalu ada raungan harimau di belakang motor, bahkan seluruh mobil 4WD pun berubah bentuk secara mempesona. Ada sosok yang memegang kapak raksasa dan seperti dewa menyembur keluar dari mobil. Dengan musik dari pembakaran keledakan dan seluruh efek animasi yang tak terkalahkan, anak-anak tercengang. Orang bodoh dapat melihat bahwa kapak cepat ini telah berevolusi secara super. San Wuji menunjukkan senyum menghina di sudut mulutnya, lalu dengan lembut meletakkan kapak kecepatan di lintasan. Detik berikutnya, Speed Axe menghilang ke gambar TV seperti hantu abu-abu. Gambar itu dipindahkan ke tuduhan Dewa Perang dan Dewa Perang Sonic. Saat kedua mobil itu melaju berdampingan, saya khawatir mereka akan melewati ujung lintasan bersama-sama. Hantu emas itu menyusulnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, itu langsung melampaui tuduhan Dewa Perang dan Dewa Perang Sonic. Kedua mobil protagonis tidak memiliki perlawanan, sehingga langsung dilampaui. Ketika kedua anak Maxing Lie dan Maxing Hao tidak bereaksi,
Petarung 4WD tuan rumah dengan lantang mengumumkan bahwa sang juara telah lahir, dan kapak cepat San Wuji telah melewati garis finish lintasan dan memenangkan kehormatan juara terakhir Provinsi Xinjiang. Kami kalah. Melihat bahwa juara yang akan datang telah pergi, dan mobil mereka sendiri masih gagal dengan kecepatan yang sangat tidak menguntungkan, Maxing Lie dan Maxing Hao tidak memiliki mata pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah ditarik dari jiwa mereka, dan berlutut tanpa daya. Pada saat ini, San Wuji, yang jelek dan tidak pantas dipukuli, berjalan dengan bangga di depan kedua bersaudara itu, memandangi saudara-saudara yang hilang dari sudut pandang yang angkuh dan menghadap ke belakang, dan memberikan senyum kepuasan monyet yang gila. Kemudian episode 15 berhenti di sini dan animasinya berakhir. Hal yang paling menjengkelkan adalah lagu penutup episode 15 diubah. Berbeda dengan musik aslinya yang penuh gairah seperti lagu pembuka, lagu penutup yang diubah kali ini adalah suara seorang gadis cantik yang bernyanyi sendirian. Seluruh lagunya penuh dengan kesedihan, yang membuat semua penonton tenggelam dalam pedihnya kegagalan dan tidak bisa melepaskan diri. Jadi anak-anak meledak. Mereka tidak dapat menerima bahwa 4WD bersaudara yang mereka kejar sebagai mimpi dan idola telah mengantarkan kekalahan yang begitu tragis, dan mereka secara tragis dikalahkan oleh monyet sialan. Bisa dibayangkan seberapa buruk suasana hati mereka nantinya. Tapi saya kasihan dengan beberapa perabot dan mainan di rumah, yang menjadi alat peraga anak-anak ini melampiaskan amarahnya. Pada saat yang sama, kebencian yang kuat muncul di hati semua saudara 4WD, dan inilah yang ingin dilihat Jia Yapeng. Bab 174. Jika anak-anak Tionghoa tahu bahwa rencana seperti itu sengaja diatur oleh Presiden kita Jia, kemarahan mereka juga yang ingin dilihat oleh Jia Yapeng. Diperkirakan kepala Jia Yapeng akan membengkak akibat kemarahan anak-anak tersebut. Namun, efek ini sangat jelas. Semua anak penuh dengan keinginan untuk plot selanjutnya sambil meneriakkan caci maki. Sekarang mereka ingin melihat nasib apa yang akan dihadapi Maxing Lie dan Maxing Hao selanjutnya. Setelah kekalahan telak, apakah mereka tidak akan pernah pulih atau bekerja keras? Lebih penting lagi, bagaimana monyet sialan itu memukulinya. Dan kapak cepatnya terlihat sangat kuat sehingga hampir tidak ada cara untuk mengalahkannya. Bahkan, tidak hanya anak-anak, tetapi juga beberapa orang dewasa yang secara nominal menemani anak-anak mereka menonton animasi dan benar-benar menyukainya merasa kesal dengan plot tersebut. Anak-anak hanya marah dan tidak puas dengan kesombongan monyet, tetapi orang dewasa ini lebih tidak berdaya tentang kekuatan uang di balik monyet. Orang-orang yang hidup di era ini semakin merasakan bahwa idealisasi di dunia telah hilang, dan seluruh dunia mulai dipenuhi dengan bau tembaga. Tampaknya uang memiliki segalanya. Uang bisa membeli barang bagus, uang bisa bermain dengan wanita, bukan pengasuh, tapi juga sekretaris dekat. Parahnya lagi, menjadi kaya bisa membuatmu semakin kaya, sedangkan orang yang tidak punya uang hanya bisa berlama-lama di bawah selangkah demi selangkah dan tidak punya uang seumur hidup. Monyet ini adalah perwakilan terbaik. Jelas, dia tidak mengikuti kompetisi kualifikasi sebelumnya di awal, tetapi hanya karena dia punya uang dan menyumbangkan 1 juta sponsor kepada panitia penyelenggara, dia langsung memperoleh kualifikasi khusus. Isi episode ini hampir menyentuh tulang orang dewasa. Ini sangat realistis. Orang dewasa tidak bisa menahan nafas. Mereka juga menemukan bahwa animasi saudara 4WD tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga mengandung beberapa kebenaran dan kebenaran sosial yang hanya dapat dipahami oleh orang dewasa. Anyway, animasi di episode 15 meledakkan emosi anak-anak dan orang dewasa, sehingga saat episode 16 diputar, pertama kali ada adegan ribuan anak di jalanan. Ketika drama TV Pantai Shanghai disiarkan di Cina pada tahun 1985, ada adegan ribuan orang di Cina, yang berarti setiap orang mencoba segala cara untuk menonton Pantai Shanghai, dan bahkan tidak ada pejalan kaki di jalan. Meskipun saudara 4WD tidak dapat melakukannya dan membuat Cina penuh dengan orang, itu berhasil. Ketika episode 16 disiarkan, pejalan kaki di jalan terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat seorang anak pun di jalan. Aku tidak tahu. Saya pikir ada beberapa setan dan hantu yang menggunakan sihir mereka dan menghanyutkan semua anak.
Segera, dalam musik yang menggebu-gebu, episode 16 dari 4WD bersaudara mulai dimainkan. Plotnya tidak dilanjutkan dengan plot episode 15. Di awal episode 16, saudara-saudara sudah pulang, lalu ada keseharian sekitar 5 menit. Berbeda dengan dua bersaudara yang terus membuat kegaduhan dan harus berguncang setiap hari, kali ini kedua bersaudara itu luar biasa pendiam, berbicara dengan lembut dan memiliki ekspresi tenang dan rendah. Mereka bahkan tidak bersuara saat makan malam. Mereka benar-benar jenis anak baik yang dicintai oleh orang tua. Namun semua orang dapat melihat bahwa kesedihan yang tersembunyi di hati saudara-saudara dan saudara-saudara dengan sifat meledak-ledak sangat terpukul sehingga karakter mereka berubah menjadi seperti ini. Hal ini membuat banyak penonton dewasa merasa khawatir. Bukankah anak-anak akan begitu terlantar? Anak-anak sangat marah. Beberapa anak bahkan meneriaki TV, tapi itu bukan monyetnya, tapi Maxing Lie dan Maxing Hao. Mereka frustrasi ketika menghadapi kemunduran dan pemborosan. Beberapa anak memarahi plot tersebut karena beracun dan penulisnya cacat mental. Dengan cara ini, protagonis melecehkan protagonis, dan protagonis juga membuang-buang materi. Pokoknya, plot itu sangat beracun dan harus ditinggalkan. Jika seluruh episode menampilkan plot seperti itu, diperkirakan gelombang besar penonton akan hilang. Namun, Jia Yapeng yang akrab dengan hati penonton jelas tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Sejak menit ke-6, Dr. Dakian tiba-tiba muncul di rumah kedua bersaudara itu, menemukan kedua bersaudara itu dan mulai menjelaskan keseluruhan cerita kepada mereka. Ternyata laboratorium Dr. Dakian dilindungi oleh pencuri, yang mencuri mesin Super 4WD yang baru saja diselesaikan oleh Dr. Dakian, mesin naga emas. Ini adalah mesin super kuat dan tak terkalahkan yang dibuat oleh Dr. Dakian setelah penelitian yang telaten dan mengintegrasikan semua jenis logam langka di dunia. Mesinnya kini ada di tangan San Wuji, jadi 4WD-nya bisa melaju kencang. Setelah mendengar kebenaran, Maxing Lie dan Maxing Hao Dun bersorak, karena mereka menemukan bahwa bukan ketidakmampuan mereka yang menyebabkan kegagalan, tetapi kecurangan lawan mereka. Dia adalah mesin super yang diperoleh dengan cara jahat. Jadi Maxing Lie dan Maxing Hao menemukan rumah San Wuji dan memintanya mengembalikan mesin naga emas kepada Dr. Dakian. Dia mengatakan itu tidak mungkin. Mesin naga emas adalah miliknya dan dia tidak akan mengembalikannya kepada siapapun. Mesin Golden Dragon tidak dicuri olehnya, tetapi dia membelinya dari tangan misterius seharga 5 juta. Dia memiliki rekaman video dan transfer sebagai bukti. Setelah adu mulut, San Wuji dan 4WD bersaudara akhirnya setuju untuk mengadakan permainan lagi. Jika saudara 4WD menang, dia akan mengembalikan mesin Golden Dragon ke dokter. Namun jika saudara 4WD kalah, saudara 4WD akan memberikan mobil 4WD mereka kepada San Wuji. Sejak saat itu, mereka tidak akan pernah menyentuh mobil 4WD. Plot episode 16 pergi ke sini dan berakhir, dan kemudian kegilaan dan antusiasme anak-anak semakin dimobilisasi. Emosi negatif sebelumnya seperti depresi dan kemarahan yang disebabkan oleh kekalahan telak dari 4WD bersaudara pada dasarnya berubah menjadi kebencian untuk membalas dendam karena perilaku tercela San Wuji. Pada saat yang sama, karena saudara-saudara 4WD mempertaruhkan nyawa dan impian mereka untuk menjalankan permainan, itu juga menggerakkan kehidupan dan impian anak-anak. Mereka tidak hanya berharap 4WD bersaudara bisa menang dan merebut kembali mesin Golden Dragon, tapi juga khawatir jika kalah, apakah 4WD bersaudara benar-benar akan menyerahkan mobil 4WD. Anda tahu, itu adalah mesin naga emas yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Kecepatan mengungguli lawan hampir 2 kali lipat, yang membuat semua penonton merasa ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana 4WD bersaudara harus mengalahkan lawan yang begitu kuat. Maka dengan keinginan dan keingintahuan yang begitu ekstrim, para penonton mulai menantikan konten episode 17. Karena jeda tayang animasi adalah 1 hari, maka hari ini membuat semua anak merasa seperti setahun. Mereka bahkan tidak tertidur di kelas. Mereka penuh dengan pemikiran tentang bagaimana mengalahkan mesin naga emas yang kuat. Akhirnya, pada hari Jumat, episode 17 mulai tayang. Kali ini, saya benar-benar tidak dapat melihat anak-anak di jalan lagi,
karena setelah fermentasi dari 2 episode pertama, semua anak sangat tertarik dengan plot tersebut. Bahkan banyak orang dewasa yang tidak keluar, berbaring di depan TV dan menunggu episode 17 dimulai. Untungnya, episode ke-17 memberikan kejutan bagi semua penonton di awal. Setelah mengetahui bahwa saudara-saudara di daerah perkotaan mempertaruhkan hidup dan impian mereka untuk membantu mereka merebut kembali mesin naga emas, Dr. Dakian sangat tersentuh, jadi dia memutuskan untuk membawa saudara-saudara 4WD ke laboratorium supernya. Dia juga mengatakan bahwa saudara-saudara 4WD dapat dengan bebas menggunakan berbagai bagian khusus di laboratorium, dan membiarkan Dewa Perang Muatan dan Dewa Perang Sonic menyelesaikan evolusi sesuai dengan karakter dan karakteristik mereka, sehingga menciptakan mobil 4WD yang lebih bertenaga. Kemudian, anak-anak terpesona oleh perpustakaan komponen super besar milik Dr. Dakian. Dalam 5 menit berikutnya, Dr. Dakian memperkenalkan laboratorium supernya dan semua jenis komponen modifikasi yang kuat di laboratorium super tersebut. Misalnya ada ban super yang bisa menggandakan grip. Misalnya, ada katrol berpemandu penuh yang dapat menyelesaikan tekukan sempurna. Ada juga baterai super yang bisa diisi ulang. Ada juga roda pemandu deselerasi yang dapat melambat sendiri saat terbang di atas pegunungan. Tentu saja, ada puluhan mesin super dengan fungsi dan penekanan yang berbeda. Menurut pengantar Dr. Dakian, ada 108 jenis suku cadang super modifikasi di laboratoriumnya, yang dapat membuat setiap mobil 4WD menggandakan kecepatan dan tenaganya. Pada saat yang sama, dengan bantuan suku cadang ini untuk pencocokan berbeda, setiap anak dapat mereparasi 4WD-nya sendiri dengan konfigurasi unik. Saya ingin tahu dengan pasti bahwa anak-anak benar-benar terpesona oleh laboratorium super tak terkalahkan ini. Untuk pertama kalinya, mereka tahu bahwa ada begitu banyak bagian yang dimodifikasi pada mobil 4WD asli, tetapi betapa tampannya mobil 4WD mereka sendiri untuk melakukan modifikasi yang begitu beragam. Jadi, mereka menatap orang tua mereka dengan penuh semangat. Orang-orang dewasa ini tiba-tiba mencium adanya konspirasi untuk membunuh dompet mereka. Bab 175. Jam 8 hari ini selesai. Saya tidak tahu apakah Anda menikmatinya. Lanjutkan jam 8 besok. Penulis Jun benar-benar tidak menyimpan naskahnya. 8 bab ini ditulis tadi malam pukul 6 sore ini dan duduk selama 14 jam. Silakan terus mendukung penulis Jun dan berlangganan demi upaya penulis Jun. Maxing Lie dan Maxing Hao tinggal langsung di laboratorium dokter akhir-akhir ini dan memulai transformasi 4WD mereka. Transformasi ini sangat menyeluruh. Mulai dari sasis, semua bagian diganti. Kedua bersaudara ini memilih bagian dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Misalnya, saudara Maxing Lie memilih suku cadang dengan handling yang kuat dan pengendaraan yang stabil, yang sangat pandai berbelok dan menerobos berbagai medan yang sulit, dan akhirnya menyelesaikan transformasi tersebut. Maxing Hao, adik laki-lakinya, cukup kasar. Bagian manapun yang cepat, pilihlah motor dengan tenaga kuda terkuat dan kecepatan tercepat. Sasis dan penutupnya juga memilih bahan yang paling ringan. Bahkan bantalan logam diganti dengan bantalan paduan aluminium magnesium dari bantalan baja murni asli. Bagaimanapun, mengejar satu kata adalah cepat. Akhirnya, di awal, keduanya bahkan secara pribadi mendesain cangkang mobil lanyar untuk mobil mereka, dan bentuknya berubah total. Saat animasi ditayangkan, mereka langsung menyelesaikan seluruh game dalam 1 episode. Meski waktunya singkat, kecemerlangan permainan tidak diabaikan. Di awal permainan, San Wuji juga ingin berpura-pura dipaksa, dan tidak mengaktifkan mode evolusi speed axe. Namun hasilnya tidak menyangka bahwa kecepatan kedua mobil yang dimodifikasi itu luar biasa. Kapak berkecepatan tinggi dalam mode biasa bukanlah lawan sama sekali, dan membuka jarak puluhan meter dalam sekejap. San Wuji tiba-tiba menyadari bahwa dia memulai model evolusi, menggandakan kecepatan kapak yang sangat cepat, dan segera menyusul, diikuti oleh kompetisi. Kecepatan ketiga mobil itu melonjak hingga ekstrem, tetapi mesin Jinlong yang bertenaga sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan.
Bahkan jika kedua mobil itu dipasang kembali ke segala arah dan diganti dengan suku cadang terkuat, mereka tetap tidak dapat mengalahkan mesin Jinlong secara bersamaan. Di lintasan sprint akselerasi garis lurus terakhir, mobil Maxing Lie yang pandai berbelok dan stabilitas yang kuat tidak dapat memainkan kekuatannya di lintasan seperti itu, tertinggal dan kalah dalam persaingan memperebutkan gelar juara. Hanya saudaranya Maxing Hao, yang meningkatkan kecepatan hingga ekstrem, nyaris tidak bisa mengejar rekor kapak kecepatan. Tepat ketika semua penonton menantikan apakah Maxing Hao akhirnya bisa menyusul, embusan angin bertiup dan mobil Maxing Hao terlempar ke udara. Tidak, mobil Xiao Hao terlalu banyak mengejar kecepatan. Semua bahan yang dia pilih adalah bahan yang paling ringan, jadi kualitas mobilnya sekitar 13 kali lebih ringan dari mobil biasa. Biasanya tidak apa-apa, tapi begitu kecepatannya terlalu cepat atau saat angin bertiup, seluruh mobil akan tertiup angin karena gravitasi tidak mencukupi, seperti sekarang. Dr. Dakian bertindak sebagai komentator dan menjelaskan. Ini sudah berakhir. Melihat di sini, semua penonton putus asa. Mobil terbang ke udara, dan garis finish sudah dekat. Tidak ada keraguan bahwa kedua bersaudara itu akan kalah, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Pada kenyataannya, benar-benar tidak ada kemungkinan situasi seperti itu. Tapi ini adalah animasi yang memberi anak-anak mimpi dan harapan, sehingga anak-anak dapat melihat semua kemungkinan animasi di dunia, dan itu adalah animasi yang mengajarkan anak-anak semua keindahan dunia, serta kebaikan dan kejahatan. Dalam animasi, kebaikan tidak bisa dihindari dan harus menang. Inilah arti sebenarnya dari animasi anak-anak. Animasi yang tidak bisa memberikan harapan dan impian anak-anak bukanlah animasi yang bagus, setidaknya bukan animasi anak yang bagus. Jadi ketika mobil Xiao Hao melayang ke udara dan wajah gugup dan bersemangat semua orang terus berkedip di gambar, mobil yang tertiup angin tiba-tiba berputar cepat di udara, dan kemudian seluruh mobil tampak seperti peluru yang berputar dengan kecepatan tinggi, menembak jauh di udara menjelang akhir tanpa ragu-ragu. Seluruh mobil telah menjadi tornado dalam gambar animasi. Terburu-buru, angin puyuh menerjang tornado. Xiao Hao meneriakkan kalimat ini tanpa seorang guru, dan juga meneriakkan triknya yang gagal. Mobilnya menarik tornado, melaju ke garis finish dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan akhirnya memenangkan balapan dengan satu tempat parkir di depan kapak kecepatan. Aku tersesat. Kali ini, San Wuji sepertinya dievakuasi oleh jiwanya dan berlutut di tanah. Namun, kedua bersaudara itu tidak memandang yang kalah dari atas seperti dia sebelumnya, tetapi pada saat yang sama mengulurkan tangan, menyerahkannya kepada San Wuji, tersenyum dan berkata, "Wuji, ayo berteman." "Teman?" Wuji tercengang dan berkata, "Apa itu teman? Aku tidak pernah punya teman." Teman bisa balapan mobil, menyombongkan diri, memenangkan kejuaraan dunia, dan mengalahkan orang jahat bersama, kata Xiao Hao dengan kepalan tangan. Ya, meskipun kamu kentut sedikit, kamu tidak buruk, haha. Xiao berbohong juga berkata, teman. Hebat, aku punya teman. San Wuji bergegas, memeluk Xiao Hao, mencium dan menggerogoti, dan ada air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Akhir ceritanya benar-benar di luar imajinasi anak-anak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada operasi yang luar biasa seperti 4WD berubah menjadi tornado, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa hati mereka akan berputar bersama dengan 4WD dan terbang ke langit tanpa batas. Mereka tidak menyangka bahwa San Wuji yang sebelumnya sombong ternyata adalah orang miskin yang bahkan tidak punya teman. Anak-anak ini tampaknya memahami suatu kebenaran, yaitu, meskipun Anda memiliki lebih banyak uang, Anda mungkin tidak memiliki teman yang tulus dan baik. Akhirnya episode berakhir dengan suasana keceriaan keluarga. Xiao Lie dan Xiao Hao juga memberi nama baru pada mobil mereka, yaitu Pioneer Sonic dan Cyclone Charge. Akhirnya, ciri khas grup Dakian muncul dan bahkan lagu penutup pun terselamatkan. Karena episode animasi ini benar-benar melebihi standar, dan meningkat dari 25 menit menjadi 30 menit. Awalnya, penambahan waktu animasi sementara ini tidak diizinkan di CCTV, tetapi Jia Yapeng punya uang. Orang berkomunikasi dengan CCTV sebulan sebelumnya. Mereka menghabiskan uang untuk membeli 5 menit waktu iklan untuk memutar episode animasi ini.
Itu adalah hati nurani yang ekstrim. Tapi kemudian anak-anak tahu mengapa Jia Yapeng memiliki hati nurani seperti itu. Karena iklan TV grup Dakian disiarkan berikutnya, anak-anak terkejut saat mengetahui bahwa iklan tersebut benar-benar diambil di ruang penelitian misterius Dr. Dakian. Lembaga penelitian dalam animasi benar-benar ada dalam kenyataan, dengan banyak peneliti berkulit putih berjalan di dalamnya. Pada saat yang sama, berbagai suku cadang mobil perkotaan dan model mobil balap yang berbeda ditempatkan di setiap sudut laboratorium, sehingga mata anak-anak akan rontok. Untuk pertama kalinya, mereka menonton iklan TV dengan sangat serius. Akhirnya, seorang pria botak dengan 7 atau 8 poin mirip dengan Dr. Dakian muncul di gambar TV dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penonton di seluruh negeri. Pusat eksperimen Super Dakian 4WD telah dibuka sepenuhnya, dan berbagai bagian yang dimodifikasi di laboratorium dapat dijual di pasar. Dakian telah membuka pusat penelitian Dakian 4WD di ibu kota provinsi. Setiap provinsi di Cina semua bagian super muncul dalam animasi. Bahkan muatan siklon yang baru muncul dan kendaraan sonik perintis, dapat dipelajari. Beli di hati Anda. Tanda petik. Jika tidak nyaman bagi anak-anak untuk pergi ke ibu kota provinsi untuk membeli, mereka dapat meminta daftar suku cadang di kantin, yang mencatat semua suku cadang super yang dijual oleh Dakian secara mendetail. Selama Anda mencentang daftar suku cadang, dan kemudian berikan kepada penjaga kantin, dan bayar deposit, penjaga toko dapat membeli barang sesuai kebutuhan Anda. Untuk memastikan semua pemain di kota manapun di negara ini, Anda dapat membeli suku cadang Super 4WD yang Anda inginkan. Tanda petik. Namun, jumlah suku cadang super ini terbatas, terutama mesin angin perak dan mesin gelombang perak, serta muatan sonik dan siklon perintis, yang dibatasi hingga 10.000 kotak secara nasional hingga terjual habis. Kalau mau beli, buruan.